Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul qudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'futu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan bersama-sama dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 muslimat yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan ini dalam rangka thalabul ilmi kita sudah sampai kepada pemahaman yaitu Fatihatun Nasun, yang mana kita telah mulai mengerti bahwasanya kenapa ayat Al-Fatihah itu 7 ayat, karena 7 itu berupa sifat. Jadi kodrat na'an'amta alaihim itu adalah kodrat sifat bagi Allah. Apa yang dimaksud kodrat sifat? Dikala Allah bertajalli dengan kodrat umat, itu disebut dengan kodrat sifat. Nah, kalau kodrat sifat itu tetap jumlahnya 7. Apapun yang dijadikan oleh Allah itu akan berjumlah 7 kodrat. Nah, tapi pada saat ini seperti bagaimana yang pernah kita bahas, bagaimana siratal lazi ini, bagaimana kita mensiratkan diri, karena kita sama-sama tahu lazzi itu dalam Al-Quran artinya orang. Jadi kalau na'an'amta alaihim itu bukan orang. Na itu aku, an itu adalah batin, am itu adalah terlihat,
ta'ala itu Tuhan, ihim itu diri. Jadi Allah itu adalah wujud batin yang terlihat, yaitu batinnya Allah Ta'ala berwujud diri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memperdalam ilmu itu? Tentunya kita meningkatkan pemahaman kita menuju nilai na'an'amta alaihim ini dirujuk kembali. Apa sebetulnya yang dikatakan an'am? Jadi apa yang disebut an'am? Nah, an'am ini adalah sifat wujud batinnya Allah yang terlihat, dan ini sudah dikosam oleh Allah, dinyatakan dalam sumpahnya, yaitu pada surah Yasin. Di surah Yasin ini Allah telah memperkenalkan bahwasanya di surah Yasin 82 itu yang am itu adalah hayatnya Allah. Allah ada di diri manusia itu dengan pertanda hayat atau hidup. Nah, jadi yang dikatakan hidupnya Allah, membuktikan adanya Allah itu dengan hidup. Yang tidak hidup berarti tidak ada Allah pada dirinya. Nah, itu dinamakan dengan sifat yang dikatakan dengan sifat kodrat ruh. Nah, apa yang dikatakan kodrat ruh? Inilah yang disebut innama amruhu. Jadi innama amruhu itu maujud sir yang nyata ini, batin yang nyata yang terlihat itu adalah bertanda hayatnya Allah. Kalau selagi manusia itu af'al bergerak, maka dinamakan hayat. Hayat itu ruh. Ruh itu bukan seperti ruh kita, bukan ruh makhluk, bukan waruhi, tetapi ruhu. Ruhu itu artinya hayatku. Jadi dengan adanya penampakan hayatnya Allah disebut am, ini dinamakan amruhu. Innama amruhu, atas nama diri dan hidupku. Atas nama hidupku, ini yang dinamakan dengan amruhu. Nah, setelah itu kita lihat di mana posisi an. An ini adalah batang tubuh batin. Mana batang tubuh batin? Itulah an yakula lahu. Nah, ini lahu ini adalah an. Nah, kalau di diri kita adalah diri yang disebut rohani. Rohani ini adalah diri an atau diri batin disebut lahu. Lahu itu sebutan untuk batang tubuh atau hayat kodratnya Allah. Itu dinamakan lahu. Jadi dengan hayatku, atas nama hayatku, maka diriku adalah batin. Diri lahu, diri batin yang disebut kun. Kun itu diwujudkan pada harfiah atau hijahiyahu, aku. Faya, maka mahir wujudlah kun yang kedua adalah dia. Itu yang dinamakan rob. Jadi kalau kita lihat dari awal, atas nama hayatku dan diriku, maka jadilah aku dan terjadilah dia. Nah, ini keputusannya. Atas nama hayatku am dan diriku an, maka terjadilah aku yang disebut dengan dia. Maka terjadilah dia. Nah, mana dianya? Dianya itu, itulah yang dikatakan sebutan terhadap am. Jadi yang dikatakan rohani itu disebut dia bagi Allah, dan lahu diri batin itu yang disebut dengan aku.
Jadi itulah yang dikatakan aku dan dia. Jadi aku, maka terjadilah dia. Aku adalah batin dan dia adalah zahir. Nah, begitu cara pemasangannya. Jadi kalau kita mengamalkannya, harus dibaca 7 ayat 7 kali dulu, berulang-ulang. Innama amruhu syai'an arada ayyakulalahu kun fayakun. Dibaca 7 kali, maka dizikirkan dengan hu ke dalam kolbi, hu dia ke am, hu kepada an, hu kepada dia, hu ke dalam aku, an, hu kepada dia disebut am. Jadi ta'rifnya itu hu, ditarik nafas ke dalam, nanti keluarnya hu, dia, hu dia. Jadi dia itu kita lihat tulisan fayakunnya. Di fayakun itu ada waw di sana. Waw, hu, dia. Ya. Jadi innama amruhu syai'an arada anjakulallahu kun. Aku faya batin qalbi kun. Jadi fayakun itu adalah 3 huruf, kun 3 huruf, dan faya ada 1. Jadi kun 1, faya itu kun 3, faya 1, kun fayakun juga 3. Jadi itu disebut dengan 7 sifat. Jadi menghitungnya itu dari jumlah tadi. Kun, kaf, alif, nun 3, faya 1, kun kedua 3. Berarti 3, 1, 3. Nah, sinilah terjawabnya Al-Fatihah itu berasal dari 3, 1, 3. Baik. Mari kita bermuzakarah. Nanti saya takbirkan muzakarahnya. Jemaah menjawab dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Moderator silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersama lagi dengan Buya kesayangan kita, InsyaAllah. Muhammad Nur Irwan. InsyaAllah. Silakan, ada sesiapa yang mau bertanya? Jemaah, ada soalan? Okay, Puan Nuraini, silakan soalannya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dengan Fatihatun Nasun dah faham An'am, insyaAllah. Lepas itu dengan pembuktian surah Yasin 82 faham juga sikit-sikit, insyaAllah. Cuma yang Buya jelaskan tadi yang 313, yang 3 waw tu tak berapa jelas sikit, Buya. Iya. Karena asal daripada an dan am ini kan berasal daripada tajuk Al-Fatihah yang bersifat pada 7 ayat. Jadi 7 ayat ni berasal dari 313. Kalau dulu saya pernah tak ya kasih kerja di rumah ya. Pernah saya kasih kerja. Jadi itu 313. Jadi asal daripada tajuk 3137 itu kun, kaf, alif, nun. Kalam dia itu 3 huruf, faya itu 1,
Faya itu batin hati itu. Terus kun kedua, itu 3 lagi hurufnya. Ya. Cuma dia sirkan waw pada fayakun. Dia tu sir, dia sembunyikan waw, maka penterjemahan daripada fayakun itu berarti bermaknakan dia. Karena waw hu dia. Coba lihat, betul tak di fayakun tu ada waw? Betul tak? Pernah tengok ada. Cuba tengoklah, cuba tengok kun fayakun pada Yasin tu ada waw yang orang jaranglah fikir pada waw itu ya. Orang jarang tengok itu, padahal itu adalah ilmu ya. Jadi jadilah aku, maka terjadilah dia. Yang dia itu adalah disebut dengan Rabb. Rabb, ya, dia itu adalah Rabb, rahmatan fil alamin, Rabbil alamin. Itu fayakun tu, fayakun. Itulah dia. Tapi kalau kun, hu, aku, tajuk tu menyatakan ilahinas. Itu hu, bukan Rabbil alamin. Yang fayakun, Tuhan daripada sekalian alam, itu fayakun di kaun kedua, hu. Yang pertama kun. Kun itu aku. Jadi dengan nama hayatku innama amruhu syai'an, dan diriku arad itu kayak surat seperti surat arad petir ya. Petir, kalau enggak salah saya di Al-Quran tu arad itu petir. Jadi macam itulah kejadian. Begitu dia kata innama amruhu, angin tu datang ya, syai'an, dan diriku, maka an yakula arada an yakula lahu. Lahu dia ni, inilah yang dikatakan dengan batang tubuh an. Inilah rohani itu. Jadi dengan namaku dan jiwaku, ruhku sendiri, amruhu syai'an arad itu kalau kita dengar halilintar atau petir, itu arad. Jadi secepat itulah kejadian waktu alam Tanizil Khadim masa dulu dia. Semacam itulah kejadian tu. Makanya arad itu petir artinya. Jadi barulah bunyi di situ kun. Jadi jadilah aku. Faya, maka faya kun, maka jadilah dia. Jadi macam tu Allah menjadikan sebuah diri yang dikatakan diri Rabbani. Rabbani itu ke semua diri. Semua diri kita ni disebut Rabbani. Mau batin, mau rohani, mau nurani, itu disebut dengan diri Rabbani, diri penguasa. Inilah asal daripada tajuk ni terjadi. Ya, inilah asal daripada tajuk itu terjadi dengan amruhu, atas nama ruhku. Mana di ruhku? Amruhu, atau ruh itu disebut dengan atas nama hayatku. Innama amru syai'an arada ayyakula lahu. Lahu itulah tubuh. Kalau Rasulullah disebut lahi, batang tubuh dia. Kalau Adam disebut laha. Jadi kalau dia berpulang, dia ambil semua dia lagi, maka dilengkap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ambil semuanya dia kumpul benda itu semua. Itu yang dikatakan berpulang ke rahmatullah. Paham? Masya Allah. Terima kasih Buya.
Iya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ibu Ibu Yati ya, tadi ada angkat tangan kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat sentiasa ya. Insyaallah macam ni lah. Amin amin. Buya, teringat saya waktu kajian awal dalam Hu ni juga Buya ada buka kaji pada kami semua. Ada juga ungkapan Buya mengatakan sekiranya dia keseluruhan adalah sekiranya kamu sudah keseluruhan maka aku adalah engkau. Ada Buya. Iya, iya. Iya, iya. Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah itu kalau sudah dia padamu, pada kamu, sudah dia semuanya, tak ada lagi kau punya diri di situ, tak ada lagi aku kemanusiaan kau. Nah, wa huwa ma'akum, maka saya aina ma kuntum adalah engkau. Nah, itu yang dia katakan, jadi aku maka jadilah dia. Nah, dia itulah dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi. Itu yang dia maksud daripada kalam tadi itu. Cuma jadinya asal daripada dia dan aku itu terjadi daripada gejolak an'am tadi itu. Kalau tak ada kajina an'am, tak ada aku, tak ada dia. Nah, itu jadi penyebab daripada sababiyah atau penyebab daripada terjadinya aku dan dia tadi disebabkan kehadiran diri an'am tadi itu. Maka kenapa kita belajar menyingkirkan atau mensirnakan siratal lazi? Karena di 82 tak ada lagi kita. Di 82 Yasin 82 kita tak jumpa lagi diri kita di situ. Karena apa? Innama amruhu, atas nama ruhku atau hayatku. Jadi kita tak ada lagi. Makanya kita belajar dulu dari kemarin, kita belajar mensirnakan diri dulu. Siratal lazi. Nah, karena nanti amruhu, tak ada lagi kita. Ya, amruhu. Jadi orang, kalau lazi itu kalau dalam Al-Quran artinya orang. Jadi kalau na'anata alaihim itu kan bukan orang, itu diri pada Tuhan. Kalau diri sifat daripada Allah. Kalau diri sifat pada Allah bukan orang, nama dia sifat. Itu diri sifat. Nah, mana diri sifat dia itulah kun, mana diri zat dia itulah fayakun. Macam tu. Jadi dengan kita sudah paham tajuk itu, innama amruhu syai'an aradda. Nah, aradda ini tadi, aradda ini waktu zaman kejadian dulu itu kecepatannya sama seperti petir. Sama dengan arad. Arad itu artinya petir, atau dalam Al-Quran artinya surat arad itu artinya petir, surat arad. Jadi aradda an yakula. Nah, ke diriku ini an yakula, dan ku katakan namanya lahu. Nah, itulah yang dikatakan masuruhu menjadi masuruhu berwujud am, dan berdiri an berwujud lahu, maka jadilah tubuh lahu yang bernama aku, dan akulah jadi, maka terjadilah dia. Faham kan? Jadi macam tu proses kejadian dia tadi. InsyaAllah Buya. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi boleh kita kata semacam tajalli lah.
semacam terjali lah, macam itulah kira-kira. Terjali diri dia. Boleh dia tu disebut aku dan dia boleh mengakui sifat dia bernama dia. Macam itulah terjali dia. Mungkin kalau dulu kita ini tak faham apa hubungan Al-Fatihah dengan Yasin 82. Ya kan? Nah, padahal di muqata'ah, di ilmu Yasin yang ketiganya, Sayyidina innaka laminal mursalin. Ya, sebetulnya innaka laminal mursalin inilah dikatakan zikir batinnya Asmaul Husna itu innaka wa yalatalab kun fayakun. Nah ya. Nah itu yang dikatakan perpindahan diriku menjadi umat. Innaka laminal mursalin ala siratum mustaqim. Itu wujud'an. Tanzilal azizir rahim. Inilah tubulahu. Jadi itulah yang dia sampaikan, dia ceritakan pada Yasin itu pembentukan wujud diri dia. Asal mula dia bisa dipanggil aku dan dia memanggil dia. Macam tu. Faham? InsyaAllah Buya. Dan hanya diri dia yang dapat memandang dan merasai dirinya Buya. Iya. Iya. Kenapa? Karena zahir dan batin, batin itu hu, zahir itu hu. Nah, jadi kalau hubungan batin dia itu yang kita zikirkan di innaka wa yalatab kun fayakun tadi. Nah, disitulah hubungan batin antara aku dengan dia, antara hu dengan hu. Macam tu. Faham? Itu hubungan batin. Mana batin hubungan batin dia tu? Itulah fa'ya. Fa'ya. Fa itu batin, iya itu qalbi. Jadi hubungan antara aku dengan dia adalah hubungan batin hati, batin qalbi. Ya, butung batin. Jadi kalau ada nur, ada zat, ada batin, ada sir, hubungan dia pada qalbi. Makanya fa'ya. Gitu. Faham? Kalau kita pada markubah tu Buya. Kalau markubah dia tu beza. Markubah itu jatuh kepada sifat batin alam, batin mutlak. Nah, kalau ini sifatnya adalah bukan batin mutlak tapi sifat dia itu sir. Jadi kalau markubah adalah batin, kalau qalbi adalah sir. Kan beza ya antara batin dengan sir. Kita pernah ada YouTube-nya itu ya. Kalau yang berhubungan dengan batin itu adalah markubah, yang berhubungan dengan qalbi adalah sirullah. Tak boleh salah pasang lah itu benda-benda tu. Kalau salah pasang salah amalkan lah benda tu ya. Baik. InsyaAllah. Ya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nuraini. Tadi silakan Puan Sheila untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni, semua sifat yang 7 tu sudahkah berhimpun ke dalam An'am tu ya? Iya betul. Jadi An'am inilah penyebab daripada terjadinya 7 sifat. Jadi semua yang 7 sifat seperti semacam hal alam 4 pada bumi, 3 pada langit. Ya. Air, api, angin, tanah, bulan, bintang, matahari, alam. Nah, begitu juga dengan sifat sifat daripada manawiyah. Qadar iradat ilmu sama basar kalam hayat. Jadi seluruh daripada 7 hitungan itu sifat. Sifat itu induk umulnya adalah diri manusia itu sendiri. Makanya Al-Fatihah itu kita sebut dengan An-Nas.
An itu batin, nas itu adalah wujud manusia. Atau an'am. An'am itu boleh kita sebut dengan an-nas. Gitu ya. An adalah diri yang batin, sementara nas itu adalah am. Jadi boleh an-nas. An-nas atau manusia. Paham? InsyaAllah Buya. Itu saja Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.